Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kerjasama, BTN Syariah Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan halal bihalal di Ballroom Hotel Aston Inn, Kota Tasikmalaya, Rabu 16 April 2025. Kegiatan halal bihalal ini dihadiri oleh pimpinan BTN Syariah Kota Tasikmalaya, beserta jajaran, Ketua Apersi, dan para developer se-Priangan Timur. Kepala Cabang BTN Syariah Kota Tasikmalaya, Adi Pradana, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kehadiran developer dan mengajak mereka untuk terus mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik. Menurutnya, kegiatan halal bihalal ini menjadi momen yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama antara BTN Syariah dan developer, serta sebagai bentuk sinergitas dalam upaya mewujudkan program pemerintah, terutama dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang merupakan program dari Presiden Prabowo. BTN Syariah mengundang kurang lebih 80 mitra developer se-Priangan Timur, dan dari sini juga salah satu mitra kita yang terbaik ini Pak Dewan ini, Pak Haji Budi, bisa hadir. Hatur nuhun Pak Haji. Momen ini membuat kita mempererat silaturahmi yang jelas. Yang kedua, bagaimana kita terus bersinergi untuk mendukung program pemerintah, perihal program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Perihal teknis dan lain sebagainya, kita memang sudah terbiasa koordinasi di belakang layar dengan teman-teman pengembang. Jadi momen ini ya tujuannya agar kita semakin erat lagi. Karena kemarin 1 bulan terakhir dengan Ramadan, kami yakin bahwa Bapak di sini tuh semua lebih mengutamakan beribadah. Jadi kenapa kita nggak mengadakan halal bihalal? Karena bahwa Bapak kita ini semuanya soleh Pak. Semua soleh, pasti mengutamakannya tarawehnya dulu. Jadi nanti sekalian halal bihalal. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Semuanya guyub rukun. Di sini kita muncul ide-ide baru yang disampaikan. Kebutuhannya apa? Insya Allah BTN Syariah siap dulu. Sementara itu, Haji Budi Mahfud Saputra yang merupakan salah seorang developer ternama mengucapkan terima kasih kepada pihak BTN Syariah yang telah memberi kepercayaan dan bermitra dengan developer dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pertama saya terima kasih atas undangan BTN di acara halal bihalal ini. Tentunya akan memberikan satu warna positif, saling mengenal lebih jauh lagi, saling dekat, kemudian mengungkapkan beberapa kondisi ya, terutama dalam konteks simbiosis antara mutualisme antara perumahan, sektor perumahan dan bangun para pengembang. Tentunya akan memberikan satu dampak lebih besar. Satu ruang dan peluang sekarang dari pihak pemerintah menggulirkan 3 juta rumah. Kita tangkap semuanya, kita divalidasi tentunya kepada seluruh masyarakat yang memiliki rumah. Ini hal yang baru terus ditingkatkan. Cuman ini regulasinya belum begitu optimal kelihatannya. Jadi mudah-mudahan aja selama periode ini tentunya akan lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat. Ia berharap dengan kegiatan halal bihalal ini dapat lebih mempererat silaturahmi dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah. Di tempat sama, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Korwil Jawa Barat 8, Haji Aris, menyoroti masalah pemakaman umum yang dibebankan kepada pihak developer. Menurutnya, pengadaan sarana pemakaman umum adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi mengenai perizinan itu, ada izin-izin yang harus ditempuh tapi tidak ada manfaatnya. Seperti AMDAL lain. Itu kan kita sebagai developer itu apa manfaat yang ngalamin itu. Terus upaya UKL. Upaya UKL kan kita tidak bisa menghadapi yang namanya nangan banjir itu kan tidak bisa hanya satu titik saja, tapi harus per area. Dan terus yang kedua, tugas daripada pemerintah itu mengenai pemakaman itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas developer. Pertanyaan kita sudah bayar pajak. Nah, dan pemerintah itu harus menyiapkan pemakaman. Bukan kita sebagai developer menyiapkan pemakaman. Kalau kita sebagai developer menyiapkan pemakaman, akhirnya pemakaman itu tidak tersentral gitu. Seperti di Tasik sekarang ada
Cienteng sama Cirehel. Nah, harusnya tersetra dengan adanya kebijakan itu, akhirnya pemakaman itu tercecer di mana-mana. Nah, ini yang harus diinisiasi. Ia juga menyesalkan susahnya pengajuan rumah bersubsidi akibat adanya peraturan slip dan aturan terkait nasabah yang tidak bisa mengajukan KPR gara-gara pinjaman online, walaupun cuma pinjam 100.000. Nah, perumahan subsidi ini adalah untuk kalangan menengah ke bawah kan ya. Nah, tapi pada kenyataannya sangat sulit. Nah, dengan slip, misalkan begini, harusnya ada satu kebijakan karena ada gara-gara pinjol, misalkan kol 5 hanya 100.000, kan nggak bisa ngambil rumah kan. Nah, harusnya ada satu kebijakan di batasan berapa yang tidak bisa mengambil rumah. Misalkan kalau 100.000 kan kol 5 nggak bisa ngambil rumah kan lucu kan. Dia ini apakah dia lupa atau dan semuanya. Nah, itu untuk pemulihannya itu sulit. Nah, ini harus didorong juga. Itu salah satu mematikan usaha kita. Ia juga menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembebasan pajak BPHTB yang pada kenyataannya pihak pemerintah daerah tidak menerapkan program tersebut dengan alasan tidak ada pemasukan pajak daerah. Untuk subsidi itu dibebaskan biaya BPHTB-nya. Tapi pada kenyataannya artinya Pemda sendiri mau dari mana sumbernya katanya. Jadi antara kebijakan pusat dengan daerah itu tidak sinkron. Jadi pimpinan itu jangan asal ngomong aja, bisa tidak pelaksanaannya. Nah. Dari Tasikmalaya, tim Priangan TV mengabarkan.